semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel taruh kesayangan kalian, The Cosmic Dogo. Masih bersama gue, taruh dari kalian yang keren, gaul dan funky ini, Maya Nov. Kembali lagi di sini dan gue punya pengumuman buat kalian semua bahwa gue sudah bertaubat. Gue gak akan lagi vakum lama-lama. Gue berusaha sebaik mungkin untuk tetap bertahan dan konsisten upload buat kalian semua, para subscriberku tersayang. Kayak gue minta maaf yang sebesar-besarnya bulan lalu tuh kayak it's been a tough month for me. Jadi mungkin emang agak telat-telat dikit nguploadnya and everything, dan mungkin ada zodiak yang sempat nggak kebaca sama gue. Jadi kayak oke, bulan Oktober ini mari kita start new, start fresh. Gue akan bacain lagi seperti sedia kala. Jadi pembacaan kali ini sifatnya generalis seperti biasa. Bisa jadi resonate, bisa jadi biasa aja. Kalau misalnya kalian ngerasanya agak kurang resonate, nggak apa-apa, jangan dipaksain, karena sebenarnya memang yang gue bacain di sini hanya satu aspek zodiak aja. Sedangkan setiap kita memiliki beberapa aspek zodiak dalam diri kita yang biasa disebut dengan sebutan birth chart. Oke? Jadi feel free untuk ngelihat video-video zodiak yang lainnya yang mungkin terdapat juga dalam birth chart kalian, kayak misalnya gue Scorpio Sun, Libra Moon, kayak gitu. Bisa dicek aja di birth chartnya kalian punya zodiak apa aja di sana. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita like, share, comment, subscribe dulu ya guys. Thank you. Yuk, sekarang kita masuk ke readingnya. Oke, sekarang gilirannya gue bacain buat kalian para Aquarius. Gimana sih peruntungan zodiak kalian di bulan Oktober ini? Gue akan mulai bacain dari general dulu, kehidupan secara umumnya dulu. Kira-kira apa sih yang perlu kalian antisipasi di bulan ini? Terus what to expect juga di bulan ini, gitu, oke? Oke, untuk generalnya, kartu pertama kalian dapat Two of Cups, kedua kalian dapat Eight of Wands, dan ketiga kalian dapat Two of Pentacles. Oke, jadi gini, gue rasa di sini di bulan Oktober ini kelihatannya memang banyak hal yang goal di dalam hidup kalian, di berbagai aspek ya, bisa jadi di percintaan, bisa jadi di kerjaan, bisa jadi di family or anything. Karena ini gue bacain secara umum. Nah, kelihatannya memang banyak hal yang goal. Kelihatannya memang hal-hal yang dari kemarin-kemarin udah kalian inginkan, finally kalian bisa dapetin, dan opportunity-nya emang muncul bener-bener langsung di depan mata kalian. Kayak, oh wow, this is what I've been wanting gitu. Oke, ini tuh hal yang emang gue udah kepengen dari kemarin-kemarin gitu. Cuman di sini kalian ngerasa ragu banget gitu, kayak aduh ambil nggak ya, ya sih. Kayak ibaratnya nih, lo udah kepengen banget beli mobil. Terus tiba-tiba nih entah dari mana nih tiba-tiba ada yang nawarin, lo mau nggak nih mobil dengan harga yang sangat terjangkau, atau kayak at least DP-nya sangat terjangkau, yang sebenarnya lo bisa langsung grab opportunity itu. Cuman banyak hal yang lo consider, kayak aduh kok kayaknya ini too good to be true ya, aduh kayak gue siap nggak sih mengambil tanggung jawab ini. Karena di sini yang gue lihat, ini bukan sekedar hal yang memang lo berjodoh atau hal yang memang lo kepengen dan akhirnya lo dapetin. Cuman keputusan untuk lo mengambil hal ini, kayak oke, gue terima gitu. Itu tuh comes with a series of responsibility. Dia datang dengan serangkaian tanggung jawab di belakangnya. Oke, emang ini sih yang gue mau. Misalnya kayak lo mau kerja di agency gitu, kayak aduh gue mimpi banget gue pengen kerja di agency gitu. Akhirnya lo dapet nih opportunity-nya. Lo mau nggak? Ada lo nih lowongan kerjanya, kayak lo masuknya juga nggak ribet, lo bisa langsung masuk kayak gitu. Cuma lo tahu kehidupan di agency tuh kayak gimana? Kayak bakal capek banget, bakal ya lo kerja keras sebagai kuda misalnya kayak gitu. Jadi kayak lo masih ragu-ragu banget. On one hand ini hal yang memang lo kepengen banget, but on the other hand lo masih ragu apakah lo siap mengambil tanggung jawabnya juga gitu. Dan karena ini terjadi dengan begitu cepat, kalian takutnya ini adalah sesuatu yang emang too good to be true. Nah, sarannya apa sih sini? Sarannya adalah coba kalian tenangin diri dulu. Oke? Memang ini adalah keputusan yang kayaknya cukup besar sebenarnya. Cuman itu tadi bikin kalian jadi takut. Kayak apa nih gitu. Jadi yang paling penting adalah tenangin diri dulu. Jangan nggak usah ngerasa terburu-buru, nggak usah ngerasa terdesak, karena memang
Ini hal yang penting untuk kalian duduk dulu, pikirin dulu kalian siap apa enggak. Kita lanjut ke karir atau studinya kalian para Aquarius. Kalian dapat kartunya The World yang pertama. Kok The World? Wheel of Fortune. Ngarang. Kemudian ada Ace of Pentacles dan yang terakhir ada Page of Swords. Nah, di sini yang gue lihat untuk karir atau studinya memang ada apa ya, semacam ada banting setir, bukan banting setir ya, cuma ada menukik gitu lah ya. Karirnya tuh ada belokan tajam gitu. Mungkin lo udah punya plan nih, terus karena kondisi lo terpaksa harus banting setir, lo harus ganti arah. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah opportunity yang bagus. Kayak ya kehidupan membawa lo ke track yang sebenarnya tepat buat lo. Dan di sini yang gue lihat ya, lo cara menghadapinya, attitude dalam menghadapinya, kalau gue lihat dari kartu di sini sebenarnya udah cukup benar dalam artian lo nggak dwelling on the past, lo nggak terlalu attach sama rencana lo yang sebelumnya. Karena kan ada orang-orang yang memang attach banget kan, kayak kalau gue udah punya plan A, gue harus jalanin plan A. Kalau hidup bilang gue harus ambil plan B, gue bakal nangis, gue bakal sebel banget sama kehidupan. Nah, kan ada orang kayak gitu. Nah, cuman kalau di sini sih yang gue lihat dari kartunya, lo attitude tuh udah benar, bahwa ternyata plan A memang nggak realistis atau nggak memungkinkan untuk gue jalanin sekarang. Gue terpaksa harus mengambil plan B. Oke. Ya udah nggak apa-apa gitu. Itu tuh udah bagus gitu. Dalam artian lo nggak membebani diri lo sendiri dengan pikiran-pikiran yang sebenarnya itu lo sendiri yang buat gitu. Beban pikiran yang sebenarnya lo sendiri yang buat lo nggak kayak gitu. Nah, cuma di sini mungkin yang perlu lo waspadai adalah dari segi ini tuh hal yang baru sebenarnya. Jangan malu untuk nanya, jangan malu untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya informasi untuk mengambil keputusan. Karena memang di sini tempatnya lo belajar. Mungkin agak-agak capek sih, dalam artian kalau kemarin lo udah cukup mahir, udah cukup menguasai, sekarang lo mungkin harus start over dari awal, terus belajar segala macam. Mungkin di satu sisi pun lo juga ngerasa kayak, duh kok gue bego banget ya, gue gini aja nggak ngerti. Nah, nggak apa-apa, karena emang ini prosesnya lo belajar. Istilahnya lo mulai dari nol lagi nih gitu. Jadi kayak ya namanya orang baru belajar pasti lo banyak nanya, jangan gengsi buat nanya, jangan takut buat nanya. Oke, emang ini adalah tempatnya kalian belajar. Jadi kayaknya memang banyak experience baru yang mau nggak mau emang harus kalian rasain di bulan Oktober ini terkait dengan karir maupun studinya kalian para Aquarius kayak gitu. Sekarang kita akan lanjut ke percintaannya Aquarius. Gimana sih di bulan ini? Oke. Lanjut ya. Oke. Kartu pertama di sini kalian dapatnya Judgment, kartu kedua kalian dapatnya Page of Pentacles, dan yang ketiga adalah Six of Pentacles. Oke. Jadi gini, untuk percintaannya, gue akan sangat mendorong kalian untuk berpikir yang praktikal aja, yang real aja. Karena gini, kayaknya memang kalian lagi dihadapkan oleh sebuah situasi di mana lo harus lo mikir nih, gue harus menangin otak gue apa gue harus menangin hati gue, gitu. Nah, kalau misalnya dari kartu di sini yang gue lihat harus menangin otak lo. In this particular situation ya, lo harus menangin otak lo harus menangin pikiran lo, dimana kayak ini nggak realistis, ini nggak masuk akal, ini nggak praktikal gitu. Karena kayaknya memang ini akan menyelamatkan kalian untuk jangka panjangnya gitu. Bisa jadi say kalian lagi dekat sama orang sekarang, cuman kok kayaknya nih orang menunjukkan gelagat yang bisa jadi di jangka panjang
kalau misalnya kalian lanjutin ya bisa jadi toxic kayak gitu. Jadi memang ini adalah waktunya kalian ngefilter banget nih untuk kalian para Aquarius yang single. Kayaknya ada orang-orang yang terlihat seperti potensial, tapi sebenarnya lu udah lihat nih ada red flag, ada tanda-tanda, ada gelagat-gelagat yang kayak kayaknya nggak bener nih orangnya, kayaknya gue nggak bisa deh sama orang kayak gini, kayak gitu. Sedangkan untuk kalian para Aquarius yang sudah punya pasangan, gue ngeliat di sini banyak hal yang memang benar-benar perlu kalian perbaiki gitulah ya dari hubungan kalian gitu. Bahwa ada hal-hal yang kayak ada permasalahan-permasalahan yang memang harus dibicarakan. Dan dalam konteks ini gue melihatnya kalian juga harus lebih bisa, satu, memberikan kesempatan, kedua mengakomodir kayak gitu. Karena sebenarnya gue ngeliatnya ya, untuk kalian para Aquarius yang punya pasangan, hubungan kalian tuh kelihatannya memang worth it, cuman masih apa istilahnya ya, masih belum mature aja hubungannya, masih banyak yang perlu diperbaikin. Nah itu tadi dari sisi kalian ya, gue rasa di sini perlu banyak mengakomodir juga gitu ya. Sedangkan untuk kalian para Aquarius yang single, gue lihat mendingan ya, ini realistis aja sih. Kan kalau misalnya lo udah punya pasangan, ya lo udah terikat dong, artinya lo udah punya emotional attachment, lo udah punya ikatan emosional. Sedangkan untuk kalian yang single, pasti kan lo belum punya ikatan emosional, dan kayak kalau lo mau ninggalin orang ya segampang itu aja sebenarnya. Nah ini orang tuh ya udah ada red flagnya, jadi ngapain lanjutin. Sedangkan kalau misalnya untuk kalian yang udah punya pasangan, udah ada emotional attachment, kalian jangan gegabah ya. Ingat, ini dari awal gue bilang menangin pikiran lo, karena kalau lo menangin hati lo pasti udah tinggalin orang ini gitu. Cuman kalau misalnya lo menangin pikiran lo berpikir nih, kira-kira gue bisa nggak ya lepasin orang ini dan gue baik-baik saja. Kira-kira dia emang benar-benar nggak baik nggak sih buat gue? Kira-kira dia tuh sebenarnya emang udah nggak pantas lagi dikasih kesempatan apa enggak sih? Nah itu yang perlu kalian pelan-pelan pertimbangin. Nah jadi memang harus berpikir secara rasional, karena kalau kalian berpikir yang nggak rasional, itu akan mempengaruhi diri kalian secara kayak impact yourself negatively gitu loh, mempengaruhi diri kalian sendiri secara negatif. Jadi gitu, itu emang agak beda, meskipun intinya sama untuk kalian para Aquarius ya, percintaannya kalian harus lebih menangin pikiran kalian. Cuman lihatnya harus secara holistik, harus secara keseluruhan kayak gitu. Nggak bisa cuman kayak lihat dari ego pribadi aja, kayak gue nggak suka, gue tinggalin. Itu kan sebenarnya keputusan yang amat emosional, ya nggak sih? Itu keputusan yang benar-benar ngikutin hati lo banget gitu, kayak ya gue gak suka, gue tinggalin. Itu kan kayak emosional banget sebenarnya. Jadi kayak pikirin lagi, hati-hati, lihat, timbang-timbang secara objektif kayak gitu. Jadi itu tadi reading tentang percintaan kalian, sekaligus menutup untuk readingnya Aquarius di bulan Oktober ini. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari reading gue, semoga kalian suka. Mohon maaf jika gue ada salah-salah kata. Kalau misalnya kalian emang suka sama reading gue, bolehlah like, share, comment, subscribe video ini di channel gue. Thank you and have a nice day.